Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKJ. Kali ini versi 57 ya. Dan kali ini kalimatnya maaf sedikit panjang ya, saya baca ya. Kura no zai yori mi no zai suguretari, mi no zai yori kokoro no zai daiichi nari. Ya. Ini kalimatnya saya sangat senang. Sebenarnya ya maaf, kalimat ini dari ya apa sekte agama saya sih ya, dari sejak kecil saya selalu itu ya ingat kata-kata ini ya. Jadi minozai yori daripada harta gudang ya, kuranozai yori daripada harta gudang, minozai suguretari lebih unggul harta tubuh ya. Harta gudang maksudnya material ya kan ya. Itu sekarang ya, dunia ini sekarang ya terlalu materialis, ya kan? Jadi serba uang, serba barang, begitu ya. Ya, kalau di Indonesia ya saya sangat terasa, ya satu orang punya HP berapa gitu. Ya, terlalu nuntut itu kan, HP-nya banyak lah, laptopnya banyak lah, gimana itu kan, mobilnya banyak lah, rumahnya mewah lah gitu kan. Ya, kalau seperti itu ya lebih kecil daripada harta tubuh ya. Jadi sekali lagi, daripada harta gudang lebih unggul harta tubuh. Harta tubuh itu ya boleh dikatakan skill ya. Ya ada kemampuan bahasa Jepang lah, kalau bagi saya ada kemampuan bahasa Indonesia lah, atau ya kemampuan untuk apa ya, olahraga, kesenian ya kan, ada kemampuan atau skill-skill macam-macam ya. Daripada material, skill-skill seperti itu lebih unggul gitu ya kan. Dan kalau skill itulah saya sering bilang, mari kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia ya, itu skillnya ya. Dan masih ada minozai yori ya, daripada harta tubuh, harta skill, kokoro no zai daiichi nari, harta hati nomor satu ya. Jadi walaupun ada skillnya macam-macam ya, yang lebih nomor satu adalah bagaimanapun harta hati ya. Harta hati adalah kondisi hati ya. Dan kalau kondisi hati itu ya dengan agama saya ya, ucapkan misalnya saja 10 dunia ya, kondisi hati diibaratkan 10 dunia. Jadi kondisi hati itu ada 10 tingkat gitu ya. Kalau yang bawah ya, kalau empat yang jelek ya, empat yang jelek adalah jigoku, gaki, chikusho, shura ya. Paling bawah neraka, kemudian gaki itu kelaparan, keserakahan lah. Jigoku, gaki, chikusho. Kalau chikusho itu seperti binatang ya, binatang itu ya itu kan misalnya itu ya karnivora ya, makan-makan yang lebih lemah gitu ya. Ya, atau itu ya kalau sudah makan puas, sudah tidur atau gimana, itu namanya chikusho ya. Jadi chikusho itu ya kebinatangan ya. Dan kalau shura itu kemarahan ya. Kenapa marah? Karena tidak memenuhi keinginan sendiri, atau itu kan ingin menguasai orang lain atau gimana, itu namanya shura ya kan. Itu 4 tingkat yang bawah ya kan. Yang di tengah itu ya jigoku, gaki, chikusho, shura, nin, ten. Nin itu ningen ya, jadi manusia biasa. Kemudian ten itu ya seperti rasa gembira ya kan. Pokoknya dapat cewek cantik ya, misalnya dapat uang lotre atau gimana gitu ya, itu ten ya kan. Dan sebenarnya itu 6 dunia ini, sebenarnya kalau orang biasa itu 6 dunia ini putar-putar terus ya. 6 dunia ini pokoknya itu ya, terutama cewek ya, cewek itu ya, itu kan hatinya berubah kan. Tadi sebenarnya gembira, tahu-tahu menjadi marah-marah, jadi shura gitu ya kan. Jadi sebenarnya setiap saat kondisi hati kita tuh berubah ya kan. Itu namanya rokudo rinne. Jadi 6 dunia ini diputar-putar, itu orang biasa. Tapi kalau orang beragama
atau orang yang sadar itu masih ada 4 tingkat lagi di atas. Adalah Shomon, Enkaku, Bosatsu, Hotoke. Shomon itu ya dengar suara, kanjinya dengar suara ya. Jadi belajarlah, dengan belajar mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Di sinilah saya sering bilang itu meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya kan? Jadi meningkatkan kemampuan sebagai manusia itulah dunia yang ke-6 ya. Dan dunia yang kedua adalah Enkaku. Enkaku itu menciptakan berdasarkan hasil belajar, hasil meningkatkan kemampuan sebagai manusia, menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dunia ini. Ya kan? Kalau saya sih ya terima kasih pada Tuhan, saya setiap bulan bikin itu ya majalah ya. Majalah ini ya ciptaan saya. Ya, jadi waktu saya bikin majalah ya hati saya lebih senang gitu ya, apalagi waktu sudah selesai gitu ya. Ya, jadi Shomon, Enkaku. Kemudian Bosatsu itu kalau bahasa itu ya Sanskerta ya Bodhisattva. Bodhisattva itulah tahu kan Bodhisattva itu pokoknya orang yang menolong orang lain. Tapi menolong orang lain dengan ciptaan ini. Bukan sekedar kasih uang atau gimana. Kalau sekedar kasih uang itu sebenarnya saya tidak suka. Kenapa tidak suka? Orang yang dikasih uang tetap malas. Ya kan? Dengan ciptaan ini menolong orang lain. Itulah namanya nomor yang ke-9. Kemudian yang paling tinggi adalah Hotoke. Hotoke itu sebenarnya menyatukan hati dengan Tuhan. Ya Tuhan artinya hati kita sama dengan ritmenya dunia, ritmenya alam semesta gitu. Keinginan alam semesta. Itu namanya Hotoke. Ya kan? Tapi walaupun atas 10 tingkat itu sering-sering berubah. Ya tadi tingkat yang 7, tiba-tiba turun ke tingkat yang 3 atau gimana. Ya memang hati kita tuh begitu. Jadi kita mementingkan hati itu. Ya kan? Ya memang hati ini ya kadang-kadang tergantung dengan harta. Ya itu ya memang berubah kan. Tapi kalau hati yang tergantung dengan harta itu ya masih hati yang kecil. Ya kan? Hati yang tidak bermutu. Ya kan? Jadi kokoro no zai ya, kokoro no zai adalah harta hati yang maksudnya kita menyatukan dengan keinginan Tuhan atau menyatukan teori alam lah. Teori alam, pokoknya kita belajar dari alam, ya kan? Pohon, rumput-rumput bertumbuh, ya kan? Kenapa mereka bertumbuh? Waktu mereka susah bertumbuh seperti apa? Pokoknya itulah kita bisa belajar dari gejala alam, ya. Sebenarnya manusia adalah salah satu elemen dari alam. Kita betul-betul menyadari dengan begitu nggak gitu. Tapi kenyataannya dunia sekarang ini ternyata manusia menjadi sombong. Ya, manusia mau menguasai dunia, mau menguasai alam gitu ya, teman-teman pohon, ya kan, menggali itu ya mineral atau gimana seenaknya. Ya merusak lingkungan, ya itu ulah kesombongan manusia. Ya, jadi sebenarnya kebahagiaan yang paling bagus itu ya saya selalu kembali ke kalimat ini. Ya, sebenarnya kita menuntut kebahagiaan sebagai manusia itu sebenarnya apa? Bukan harta material, ya kan? Bukan harta skill-skill, ya skill-skill penting, tapi bukan itu yang utama. Tapi yang utama adalah harta hati, ya kan? Dengan selalu kita memikirkan ke sini, ya kalau banyak orang memikirkan begini saja, saya yakin dunia ini sudah jadi damai. Kenapa dunia ini sekarang ya tahun 2021 sekarang itu ya akhir Mei ya akhir Mei sekarang Palestina dan Israel berperang. Kenapa perang? Karena ini, ya kan, menuntut itu dan juga itu kan minozai, jadi juga itu kan
kedudukan sebagai agama gimana. Pokoknya apakah agama itu ya, agama itu kalau organisasi agama itu maaf ya saya anggap bukan agama. Agama yang sebenarnya yang ada di dalam hati. Ya, itulah agama. Ya, jadi ya dunia sekarang itu betul-betul kacau. Karena semua menuntut ya, hampir semua ya menuntut itu ya harta kekayaan saja dengan tidak mengindahkan hati. Maksudnya dengan tidak mengindahkan sistem alam. Ya, itulah masalahnya. Ya. Jadi ya memang ya, dan itu sebenarnya saya sering anggap diri sendiri ya, asal kita betul-betul mementingkan harta hati, orang yang mementingkan harta hati akan dibantu dari harta gudang. Ya, ya karena itu kan orang yang mementingkan harta hati itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Kalau orang yang mementingkan harta hati itu karena tidak ada uang, karena tidak ada makanan, mati, Tuhan sedih ya. Iya kan? Ya, jadi pasti Tuhan bantulah. Pasti, itulah namanya hukum alam. Saya rasa begitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, minozai yori, kura no zai yori minozai suguretari, daripada harta gudang lebih unggul harta tubuh. Minozai yori kokoro no zai daiichi nari, daripada harta tubuh, harta hatilah nomor satu. Ya, jadi kita selalu memuaskan diri, jangan serakah ya. Serakah itu salah satu dari 3 racun untuk tidak bisa masuk surga. Ya, kita tidak boleh jadi serakah, kita tidak boleh jadi sombong, ya, dan kita tidak boleh bodoh. Artinya tidak mau memikirkan sendiri, hanya percaya berita-berita yang sekitarnya saja, gitu ya. Dengan begitu, kalau begitu terus ya sama sekali tidak bisa masuk surga, ya. Jadi dengan kalimat ini, ya kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Terima kasih.